Amin ya rabbal alamin. Wa salatut tasbihi wa hiya arba'u raka'atin bitaslimatin atau taslimataini wa hadithuha hasanun likasrati turuqihi wa fiha thawabul la yatanaha wa min samma qala ba'dul muhaqqiqin la yusma'u bi'azimi fadliha wa yatrukuha illa la yasma'u bi'azimi fadliha wa yatrukuha illa mutahawwinun biddin. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita. Malam ini tema kita masih tetap tentang sholat sunat, yang khususnya mengenai sholat sunat yang tidak disunatkan untuk dilakukan secara berjamaah. Terakhir kita sudah membahas tentang sholat sunat awwabin. Sholat sunat awwabin. Nah, sholat sunat awwabin ini sebagian ulama mengatakan sholat sunat muakkad, termasuk sholat sunat yang muakkad, sangat dianjurkan untuk kita laksanakan, terutama karena keberadaan daripada sholat sunat awwabin ini adalah untuk menjaga iman kita, di mana iman itu merupakan satu-satunya yang paling berharga bagi kita, tidak ada duanya. Karena itu maka kita diminta untuk senantiasa menjaga iman kita, yang antara lain dengan cara memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui salat sunat awwabin ini. Karena itu maka Syekh Muhammad Nawawi mengatakan bahwa di dalam kita memasang niat untuk melakukan sholat sunat awwabin itu tidak apa-apa. Di dalam niat kita berniat untuk melakukan sholat sunat awwabin untuk memelihara iman, ya, untuk memelihara iman, karena iman ini riskan sekali, terutama pada saat-saat kita menjelang kematian. Di sana paling riskan iman itu, karena iblis terutama itu dengan berbagai upaya akan senantiasa untuk membelokkan iman kita, supaya iman kita itu kita tinggalkan, dalam artian kita tidak meninggal dalam keadaan mukmin beriman kepada Allah. Itu iblis sangat-sangat gencar di dalam akhir-akhir hidup kita. Bahkan menurut riwayat, ketika di akhir hayat kita itu orang tua kita yang justru muncul, persis kayak orang tua kita yang muncul, itu iblis yang mengatakan bahwa oh, aku ini orang tuamu, kamu kalau kamu mau selamat, karena kritis kondisimu, kalau kamu mau selamat tolong akui Isa itu Tuhan, sampai segitu. Jadi itulah iman kita sangat kritis pada saat-saat kita sakaratul maut. Nah, itulah antara lain sholat ini keberadaannya adalah diperuntukkan untuk menjaga iman kita, seraya memohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya iman kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian maka
lafaz niat daripada salat sunat awabin ini, kata Syekh Muhammad Nawawi dalam Nihayatul Zain, bahwa tidak apa-apa dalam lafaz niat, dalam niat kita, ya, kita berniat melakukan salat sunat awabin untuk penjagaan iman. Sampai segitu tuh. Ya, jadi kalau lapas niatnya usalli sunnatal awabina di hifzil imani rakaataini lillahi ta'ala, itu lafaz niat. Ini sudah yang kopi, bisa dianu tadi ya, bisa dibagikan, cukup apa anu itu ya, mohon dibagikan. Oke. Jadi ya, nah, salat sunat awabin ini adalah keberadaannya diperuntukkan untuk penjagaan iman kita. Bahkan ada doa khususnya seperti itu. Doa khususnya adalah untuk penjagaan iman. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita. Ya, termasuk melalui salat sunat awabin ini. Itu dia. Nah, sebagaimana yang sudah disampaikan pada waktu yang lalu, salat sunat awabin ini sekurang-kurangnya 2 rakaat. 4 rakaat boleh, 6 rakaat oke, sampai dengan 20 rakaat. Jadi yang 20 rakaat itu yang paling banyak. Nah, tapi kebanyakan orang ya paling melakukannya yang 6 rakaat. Karena waktunya sempit antara maghrib dan isya. Nah, dan di dalam pelaksanaannya itu, ya, dalam pelaksanaannya itu 2 rakaat pertama. Pada 2 rakaat pertama itulah kita berniat memakai niat yang sudah tertulis di sini itu. Usalli sunnat pada 2 rakaat pertama, 2 rakaat pertama. Kalau mau mengerjakan 2 rakaat tok cukup pakai pesaliknya yang ini. Kalau mau 6 rakaat, sisanya itu biasa saja. Usalli sunnatal awabin rakaataini lillahi ta'ala. Tapi yang 2 pertama ini, yang 2 rakaat pertama itu yang make usalli sunnatal awabina li hifzil imani rakaataini lillahi ta'ala. Itu lafaz niatnya. Untuk yang 2 rakaat pertama itu, ya. Nah, jadi sisanya itu kalau mau 6 rakaat tidak usah pakai lihfzil iman, tak apa-apa, tidak usah pakai lihfzil iman, cukup usalli sunnatal awabina rakaataini lillahi ta'ala. Ya, itu menurut para ulama. Jadi yang pertama itu saja, kita berniat aku sholat sunat awabin untuk penjagaan iman. Itu niat kita untuk penjagaan lihifzil imani. Atau coba kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli sunnatal awabina lihifzil imani rakaataini lillahi ta'ala. Ya, di niat kita, di hati kita, aku sholat sunat awabin untuk menjaga iman, untuk penjagaan iman karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bentuk permohonan kita, cara kita bermohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya iman kita terjaga. Nah, setelah itu nanti, ya, kalau sholat cuma 2 rakaat misalnya, dengan cara, ya, seperti yang sudah saya sampaikan, rakaat pertama setelah Al-Fatihah selesai membaca, kita baca Qul huwallahu ahad sampai selesai sebanyak 6 kali. Baru lanjut dengan Qul a'udzu birabbil falaq. Terusnya sampai selesai 1 kali, Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Rakaat pertama dan rakaat kedua sama. Rakaat pertama dan rakaat kedua sama ayatnya, sama istilah kita ayatnya. Kalau istilah bahasa yang sehari-hari kita
Dan sebenarnya bukan ayat, bukan surat semua itu. Ya, itu yang kita lakukan. Kemudian nanti disebutkan di sini ya. Ya. Dan itu dalilnya jelas. Dalilnya jelas. Rasulullah bersabda, "Man ahabba an yahfazallahu alaihi imanahu falyusalli raka'ataini ba'da sunnatil maghribi." Barang siapa yang ingin, yang suka agar Allah Subhanahu wa taala memelihara imannya, siapa yang mau dipelihara imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, falyusalli raka'ataini, maka hendaklah dia sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat itu yang kita sebut sebagai sholat sunat awabin. Kemudian kapan itu? Ya setelah selesai sholat sunat ba'diyah maghrib, setelah selesai zikir dan doa seperti biasa, baru kita sholat sunat awabin kita lakukan. Yaqra'u fi kulli raka'atin fatihatal kitabi, pada setiap rakaat membaca surat al-fatihah, tentu setelah doa iftitah tentunya. Setelah doa iftitah baca surat al-fatihah, baru wa qul huwallahu ahad sitta marratin, dan kemudian membaca qul huwallahu ahad 6 kali, dan wal muawwadataini marratan, kemudian terus membaca qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas masing-masing sekali. Itu yang kita baca setiap rakaat, pada rakaat pertama dan kedua, khusus untuk yang 2 rakaat pertama. Karena kalau kita kalau mau menjalankan 6 rakaat, yang berikutnya tidak pakai ayat bebas saja, dan biasanya pakai qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua qul huwallahu ahad, seterusnya. Ya, silakan aja, bebas sebenarnya, bebas ya. Suratnya bebas. Kan tetapi ulama ada yang menganjurkan ya pakai itu, rakaat pertama kedua pakai yang tadi itu, rakaat yang pada bagian yang kedua ketiga, rakaat pertama kedua pakai qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad, dan seterusnya. Itu saja dipakai. Yang lain bagaimana? Kalau pakai yang lain boleh saja, boleh ya. Nah, itu. Nah, itu setelah itu nanti kita berdoa dengan khusyuk. Nah, di sini dikatakan bahwa ya fa iza sallama rafa'a yadayhi, setelah salam maka yang bersangkutan mengangkat tangan untuk berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya? Ada doa khususnya. Yang ini doa khususnya. Ya. Ini doa khususnya adalah Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfazhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, 3 kali Allahumma inni astaudi'uka imani fi hayati wa ba'da mamati fahfazhu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Ini doanya 3 kali. Kalau sudah biasa bacanya cepat bacanya, cuma 3 kali cepat ya. Dihafal kan gampang ngapalinnya, tidak susah ngapalinnya karena pendek sekali ini. Ya Allahumma inni astaudiq, ya Allah aku mohon kepadamu untuk engkau pelihara imanku pada waktu aku masih hidup, itu artinya. Dan ketika aku sedang mengalami proses kematian, ketika suratul maut, pada waktu masih hidup mohon pelihara imanku, jaga imanku. Dan pada saat aku sedang mengalami proses kematian, sedang suratul maut, juga mohon dijaga imanku. Dan wa ba'da mamati, dan setelah aku mati juga mohon imanku dijaga. Jadi selama-lamanya itu adalah permohonan pada Allah supaya iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fahfazhu alayya, mohon engkau jaga imanku itu untukku,
innaka ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya engkau adalah maha kuasa atas segala sesuatunya. Ini doanya, doa khusus. Nah, doa khusus untuk ini. Ya. Jadi itu yang kita kerjakan 2 rakaat. Tadi dalilnya sudah jelas, ya. Dalilnya sudah jelas dari Rasulullah SAW. Ada juga 4 rakaat. 4 rakaat silakan, ya. Tergantung kondisi kita kan. Kalau kita mau segera kemana apa, enggak apa-apa 2 rakaat saja. Tapi pakai yang tadi itu dengan doa yang ini, ya. Nanti kalau yang 6 rakaat doanya boleh belakang, nanti terakhir doanya, ya. Atau enggak apa-apa juga setelah rakaat ya 2 rakaat yang pertama doa. Nah, apa-apa nanti lagi doa lagi pakai yang ini, yang terakhir lagi, ya, okay. Karena doa ini ada diperuntukkan untuk khusus untuk itu. Ada doa-doa yang lain sama tapi maksudnya sama, ya, seperti di Nihayatul Zen sama, cuma redaksinya yang beda, dikit beda, tapi persis sama maknanya, ya. Jadi yang itu 2 rakaat, 4 rakaat dan 6 rakaat. Nah, sholat yang ini yang kalau 6 rakaat itu kan sudah juga ada dalilnya, jelasnya hadisnya juga jelas, sahih riwayat Imam Tirmizi, ya. Man shalla 6 rakaatin ba'dal maghribi lam yatakallam bainahunna adalna bi ibadati sintaya asrata sanatan. Barang siapa yang sholat awwabin itu yang dimaksudkan 6 rakaat setelah sholat maghrib, tetapi catatannya jangan ngobrol-ngobrol dulu, ngomong-ngomong ya sudah, enggak usah ngomong-ngomong, ya. Enggak usah ngomong, langsung sudah itu kita langsung, enggak usah ngobrol-ngobrol, mau sholat. Nah, itu yang dimaksudkan supaya mendapatkan pahala sempurna. Tetap sekitar sah sholat kita. Apapun kita lakukan sudah ngobrol-ngobrol, ngomong apa misalnya, apalagi yang kurang-kurang perlu misalnya kan. Nah, lebih baik kita sholat saja supaya kita dapat pahala yang maksimal, ya. Dan apa pahalanya? Adalna, barang siapa yang melaksanakan sholat sunat 6 rakaat, yaitu sholat sunat awwabin 6 rakaat, itu pahalanya kayak ibadah 12 tahun. Ibadah 12 tahun. Makanya orang-orang cerdas mencari model-model ibadah seperti ini dia, supaya nanti di perhitungannya di alam sana, di hisab sana tuh kamu kadang-kadang tidak kita akui nanti di sana kan pahala ibadah kita. Ada orang itu bukan punya itu kebanyakan itu. Tidak, saya tidak pernah melakukan itu. Pernah katanya Allah Subhanahu Wa Taala pada saat itu. Seperti ini misalnya, kalau satu kali kita lakukan satu malam 6 rakaat, 12 tahun pahala ibadah itu bisa dikasih, coba 12 tahun. Kalau umpama 100 malam aja kita lakukan itu 100 kali 12 tahun, 1200 tahun. Umur kita akan berapa kali lipat umur kita, ya. Hingga kita kadang-kadang nanti pas di akhirat sana sudah dihisab, enggak pernah saya lakukan itu ya Allah, pernah begitu tuh, ya. Itu tadi pagah-pagahan sama malaikat waktu nanti kita dihisab itu, enggak pernah saya itu lakukan Allah. Ada orang enggak pernah haji, enggak pernah enggak pernah sedekah, enggak pernah misalnya beribadah, tapi catatannya ada, di catatannya ada. Enggak pernah saya haji, enggak pernah saya melakukan itu. Enggak ada pernah kamu. Pernah? Ya enggak pernah. Begitu sama malaikat. Nah, tapi waktu itu nanti kamu pernah dulu waktu masih di dunia kamu kepingin naik haji, kepingin, dapat itu pahalanya. Dapat pahalanya haji mabrur, didapat itu. Kepingin saja dan berusaha. Kalaupun tidak dapat, ya sudah dapat itu. Itu maksudnya. Jadi tidak mutlak bahwa setiap yang kita lakukan misalnya itu yang kita dapat, enggak. Ada yang tidak kita lakukan tapi kita kepingin sekali, itu sudah dapat itu. Itu hitungannya Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk misalnya, Nggih. Sila.
Nggih. Nggih, sila. Yang kedua, misalnya boleh enggak kita tambahkan untuk berdoa yang lain? Nggih, betul. Yang Baik, terima kasih. Nggih. Yang pertama tadi, kalau umpamanya ini kita sholat cuma 2 rakaat, baca setelah 2 rakaat salam kan. Nanti kalau 6 rakaat, misalnya kita sholat, nantilah terakhir kita berdoa pakai doa yang ini. Gitu. Nggih. 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 Silakan. Jadi pakai doa ini kalau umpamanya sholatnya cuma 2 rakaat, jelas ini pakai kan. Ketika 6 rakaat, nanti di terakhir kita salam baru pakai yang ini. Dan boleh sekali ditambah dengan yang lain-lain, sangat boleh, bagus itu malah, sangat bagus itu ditambah dengan doa-doa yang lain. Karena waktu ijabah itu yang sholat antara maghrib dan isya itu, enggak, nah itu terakhir aja, Karena memang di sini dikatakan bahwa yang sholat yang waktu-waktu antara maghrib dan isya itu adalah di sini katakan fahadzal waktu min asrafil awqati wa afdaliha fatuta'akkadu imaratu bi bazaa'il ta'at. Ini dikatakan bahwa waktu antara maghrib dan isya itu adalah waktu yang salah satu waktu yang sangat mulia, waktu yang sangat mulia, asrafil awqat katanya. Ya, waktu yang sangat mulia, yang waktu antara maghrib dan isya itu, dan waktu yang paling afdal untuk kita beribadah. Karena pada saat itu apa? Karena pada saat itu katanya orang ar-raji'ina ilallahi fi awqatil ghaflah. Banyak orang yang lalai pada saat itu. Banyak orang yang pebegak waktu antara maghrib dan isya untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain. Padahal itu sangat dianjurkan untuk mengisi waktu antara maghrib dan isya itu adalah untuk ibadah. Baca Quran, zikir, sholat, terutama sholat awabin maksudnya itu. Nah itu makanya yang dikatakan ini asraful awqat wa afdaluha fatuta'akkadu imaratu bi bazaa'ifit ta'at. Nah karena itu maka pada saat itu kita sangat dianjurkan untuk beribadah, termasuk sholat, ya zikir dan yang lain-lain. Karena banyak orang yang ghaflah, yang lalai pada saat itu. Tidak semua orang memanfaatkan saat itu, pada saat itu. Makanya kita dianjurkan untuk melakukan ibadah secara maksimal pada waktu-waktu tersebut. Ya, itu. Nah, ini mengenai yang 2 rakaat tadi itu kan, yang 2 rakaat. Kemudian lagi ada hadis yang kutip dari kitab Al-Ghunniyah yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ada kitabnya besar, tebal begini. Ya, ada hadis di sana dikutip, ya, dikatakan bahwa ya man shalla 4 rakaatin ba'dal maghribi qabla an yukallima hadan rufi'at lahu fi illiyin wa kana kaman adraka lailatul qadri fil masjidil aqsa wa khairum min qiyam nisfi lailatin. Barang siapa yang sholat 4 rakaat sholat sunat awabin setelah sholat maghrib, itu akan dicatat namanya di surga Illiyin. Itu akan dicatat namanya di tempat yang paling tinggi di surga Illiyin, yang 4 rakaat. Iya, itu sudah tercatat nama kita di sana. Iya, yang 4 rakaat ini yang 4 rakaat. Tadi yang 6 rakaat tadi, sekarang yang 4. Ada dalilnya. Ya, kemudian itu katanya wakana, ini hadis, ya, wakana kaman adraka lailatul qadri fil masjidil aqsa. Dan ini pahalanya orang itu adalah seperti pahala orang yang mendapatkan Lailatul Qadar di Masjidil Aqsa. Ya, orang yang sholat 4 rakaat, sholat awabin gitu. Wa wa khairum min qiyam nisfil lail min nisfil. Itu lebih baik yang sholat 4 rakaat itu daripada orang yang melakukan ibadah setengah malam. Makanya orang-orang cerdas itu dia cari yang model ibadah yang begini-gini, dia himpun model-model ibadah yang begini-gini. Jadi yang selain yang lain juga model-model yang ibadah, dia sangat memperhatikan itu.
Dia intip itu malah itu. Di lain hadis juga dikatakan wa man shallal maghriba wa shalla min ba'diha arba'an kana kaman hajjab. Nah, ini luar biasa ini. Barang siapa sholat maghrib dulu, setelah itu sholat 4 rakaat, itu laksana atau kayak orang pahala haji berulang kali. Coba. Pahala haji kana kaman hajja kana kaman hajja ba'da hajjatin. Haji berulang kali. Nah, ini hadis riwayat dalam kitab Ilalul Mutanahiyah dicantumkan. Dan bahkan kalau yang sholat 6 rakaat, tadi kan sudah ada satu dalilnya tadi. Ya, contoh tadi adalah orang yang ibadah dapat pahala ibadah 12 tahun. Di sini ditambah nanti dalam hadis ini dikatakan yughfaru lahu dzunubu khamsina aman. Akan diampunkan doanya dosanya Allah Subhanahu wa taala 50 tahun. Coba. Luar biasa. Nah, sholat-sholat yang begini ini pekerjaan amal-amal yang begini orang sangat intip itu, orang cerdas itu. Ya, sedikit amalannya tetapi luar biasa hasilnya. Ya, yang model-model begini ya. Sementara karena pada saat-saat itu saat awabin antara maghrib dan isya itu memang tidak banyak orang yang memanfaatkan itu. Itu maksudnya. Jadi kita diajarkan untuk itu. Nah, jadi itulah keutamaan daripada ibadah, terutama sholat awabin setelah maghrib. Kalau tidak misalnya kuat 4 rakaat, 2 rakaat sajalah. Kita usahakan 2 rakaat saja. Tapi sebisanya pakai yang tadi itu. Ya, ayatnya ayatnya setelah kita baca qul huwallahu ahad 6 kali setelah Fatihah, qul a'udzu kan semua hafal kalau itu kita kan. Tak ada yang dah hafal qul a'udzu falak sekali, qul a'udzu nas sekali setiap rakaat. Kemudian setelah itu doa dengan khusyuk. Rakaat kedua sama untuk yang dua rakaat pertama tadi itu. Jadi misalnya begini, ketika mau 6 rakaat, nah ini kamu 6 rakaat. Nah, kita mulai 6 rakaat kan. Nah, kemudian kita mulai Allahu Akbar pada rakaat kedua, 2 rakaat dari 6 itu kan 2 rakaat dari 6. Kan ada 2 kan? Allahu Akbar untuk yang pertama. Yang pertama itu Fatihah baru qul huwallahu ahad 6 kali. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas sekali. Rakaat pertama, rakaat kedua juga sama. Qul huwallahu ahad 6 kali, qul a'udzu birabbil falaq sekali, qul a'udzu birabbin nas 6 kali. Kemudian 2 rakaat berikutnya. Nah, 2 rakaat berikutnya bebas. Tetapi banyak ulama yang pakai qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat pertama, kemudian qul huwallahu ahad pada rakaat sampai dengan yang ke-6. Ya, sampai yang 6 rakaat. Berdoa ini kapan? Kalau yang 6 rakaat terakhir aja nanti kita berdoa. Terakhir aja kita doa pakai doa ini. Dan doa ini insyaallah enggak panjang ini. Kalau sudah biasa, kalau sudah biasa nanti kita baca ini kemudian kita tambah bagus sekali. Bagus kita tambahkan dengan doa-doa yang lain. Kita mohon ya, dan yang lain. Tapi ini khusus ini doa khusus untuk sholat sunat awabin. Jadi selama ini yang kita dengar, Ustaz, sholat sunat awabin itu dilaksanakan setelah selesai sholat maghrib. Itu 3 kali salat seperti 6 rakaat. 6 rakaat. Boleh berarti kalau 2 aja kita kita lakukan boleh ya? 2 rakaat. Ya. Boleh. Sampai Boleh. Harus Nah, kali salat. atau 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat. Dua. Ya, tergantung kondisi kita, ya, tergantung kondisi kita. Ya, yang bagus sih 6 kan. Yang paling ya bukan 6, malah 20 kan. Malah 20. Ya. Tapi kan kalau 20 mungkin agak berat bagi kita kan. Ya cukuplah 6 rakaat. Itu yang menengah. Nanti kita doa pakai yang ini. Doa apa yang ditambah dengan doa yang lain. Ini kalau orang-orang cerdas dia cari itu model ibadah yang banyak-banyak pahalanya itu. Karena nanti hitungannya nanti di akhirat sana di hisab itu kan itu yang dikasih pahala blek tuh. Enggak pernah kita berumur 1200 tahun kan? Kita enggak ngaku itu. Ya, mana kita pernah ibadah 1200 tahun kalau 100 malam aja kita kerjakan kan? 100 malam itu kan 3 bulanan.
3 bulanan kita rutin kerjakan itu, nanti hitungannya 1200 tahun kita beribadah. Tidak pernah kita akan ingkari itu. Nah, apa? Sholat fardu. Apalagi sholat fardu. Ini sholat sunat aja begini gitu. Ini sholat sunat sudah begini. Ya, itulah. Ya, jadi sebenarnya sangat pemurah Allah Subhanahu Wa Taala. Sangat pemurah. Dengan sholat sunat begini luar biasa kita diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma kadang-kadang orang melalaikan itu dan kadang-kadang tidak tahu, maka kan itu persoalannya orang tidak tahu karena memang tidak pernah belajar, tidak pernah baca, tidak pernah ngaji. Nah itu dia persoalannya. Tapi kita mengharap yang lainnya nanti pelungguh kasih tahu lah ya, kita aja ngasih tahu nanti yang lain ya, kepada yang lain gitu. Seperti katanya Mijen bagus kalau umpamanya ada yang ada yang mau diajak untuk mendengarkan penjelasan macam ini kan bagus sekali. Itu sangat bagus itu. Nah, karena kalau itu yang terjadi, maka bagi yang mengajak itu mendapatkan 2 kali lipat lagi. Ya. Jadi kalau misalnya Pak Bambang ngajak dapat 1 orang melakukan, dia dapat juga sama. Itu masalahnya. Dia dapat juga sama, atau 3 orang dapat, 3 orang dapat, semuanya dapat. Pak Bambang dapat itu. Kalau dia mengajarkan lagi kepada dapat lagi. Jadi multiple LM. Iya. Iya, jadi berantai itu model ML itu istilahnya. Itu dapat banyak kali kita dapat. Itu luar biasanya kalau kita punya ilmu seperti itu. Jadi tidak hanya kita yang dapat, jadi kita dapat berlipat-lipat kita dapat. Apalagi kalau ada ide untuk mengajak orang lain, ya, kemudian orang lain itu mengamalkannya, dapat kita otomatis dapat. Tak lelah, tak capek-capek. Ya lagi mengajak yang lain, dan itu tidak akan berkurang. La yang kusumin ujurim saya. Tidak akan kurang pahalanya, sedikit pun akan dikurangi. Luar biasa rahman Allah. Makanya di dalam dikatakan bahwa sulit orang masuk neraka, tidak gampang orang masuk neraka. Ya, tidak gampang. Ya, orang masuk surga gampang. Ya, katanya ulama orang masuk surga yang gampang. Kalau masuk neraka tidak gampang. Seperti yang sudah dikatakan, sholat sunat aja 4 rakaat sebelum zuhur. Setelah zuhur 4 rakaat haram disentuh badannya sama api neraka. Haram, Allah harus akan mengharamkan dia disentuh oleh api neraka. Baru sholat sunatnya. Belum ditambah lagi yang makanya ketika Nabi Allah Musa alaihissalam protes sama Allah Subhanahu Wa Taala, dia protes. Kenapa sih Allah Subhanahu Wa Taala suka sisa orang di neraka? Kenapa itu? Musa, yang saya siksa itu adalah yang dia tidak berguna, tidak ada apa-apanya sudah itu. Itu jawaban Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia semacam itu manusia yang tidak ada apa-apanya, tidak ada kebaikan sedikit pun. Kalau masih ada itu, tidak nanti dulu. Itu makanya kalau masuk surga gampang itu, gampang. Lebih gampang masuk surga daripada masuk neraka. Karena sulit orang masuk neraka. Nah, tetapi kalau ada orang masuk neraka itu sudah kelewatan menurut kita ya, bahasa kita sudah kelewatan. Nah, jadi inilah beberapa amalan yang terkait dengan sholat sunat awabin, Ya, jadi kita nanti amalkan, ya mudah-mudahan kita bisa amalkan, Kalau belum bisa hafal, baca dulu, baca aja. Ya, dikantongin aja nanti pas buka, baca. Lama-lama kan hafal. Apalagi ini sedikit itu. Ya. Enggak sila. Enggak. Oke. Yang kedua, yang diampuni dosa selama 50 tahun itu, apakah dosa kepada Allah atau dosa kepada manusia, atau bagaimana hukumnya kalau tidak pernah
Iya, baik. Penjelasan para ulama yang kaitannya dengan itu, pertama itu kan ilmunya Allah. Itu adalah kehendak Allah kan? Itu adalah sesuatu yang Allah kehendaki. Apapun yang Allah kehendaki itu akan bisa dilakukan. Tidak ada masalah bagi Allah. Kalau umpamanya orang misal ini, kalau orang melakukan dosa, misalnya ada korupsi atau mencuri, di sini kan kalau ilmu kita yang kita tahu itu sudah di sisi Allah itu sudah tidak akan terampuni kan gitu. Tetapi bisa saja dengan caranya Allah, karena kita mohon Allah akan melakukan sesuatu penghapusan dosa menurut caranya dia kan, kita tidak tahu itu ya. Jadi makanya kalau umpamanya ada hak orang, kita mohon pada Allah, mohon Allah tunaikan hak orang yang ada padaku, supaya Allah yang menyelesaikannya dengan caranya dia. Karena kita kadang-kadang hubungan kita dengan orang lain kan, kita kadang-kadang lupa. Kita ada misalnya sudah pinjam apa, lalu pinjam uang atau lupa, kadang-kadang seperti itu kan. Ketika itu yang terjadi, pertama mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang ada haknya pada saya. Satu. Yang kedua, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya itu mohon selesaikan itu urusan saya dengan orang itu. Kan suka-sukanya Allah yang begitu kan. Kan tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Pokoknya kita optimis, kita roja, kita berharap, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hukumnya secara syariat, memang kita wajib untuk mengembalikan segala hak-hak itu kepada yang bersangkutan kan? Itu wajib hukumnya. Ya. Tetapi kan ada caranya Allah untuk membebaskan kita dari hak orang yang seperti itu kepada kita kan? Itu urusan Allah. Ketika kita mohon ke sana, kan urusannya dia. Bisa saja dia lakukan apa, Allah lakukan apa kepada, sehingga kita bebas kan? Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kan bisa seperti itu. Dan tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kan, ya, gampang sekali. Nah, ini maksudnya. Sehingga yang 50 tahun itu ya urusannya Allah lagi, karena ini hadis ini masalahnya. Rasulullah mengatakan seperti itu. Ketika itu bagaimana caranya Allah, bukan urusan kita. Ya. Bagaimana urusannya Allah? Ya, itu kan urusannya Allah. Bagaimana caranya? Mekanismenya dia yang dia pakai. Karena kita tidak perlu urus yang itu. Itu. Nah, ini maksudnya. Ketika kita mendapat penjelasan hadis atau apapun yang luar biasa itu, kan itu urusan Allah yang punya, bukan urusan kita. Tidak bisa senantiasa adalah pakai logika harus bikin enggak senantiasa kita pakai logika. Yang bisa kita lakukan adalah berupaya sesuai dengan zahirnya. Nah, misalnya seperti ini kita lakukan sholat sunat awwabi untuk mendapatkan pahala 12 tahun misalnya kan, gampang bagi Allah itu kan. Ya, gampang, dan itu tidak sulit. Gampang. Nah, itu yang dimasukkan oleh hadis-hadis yang seperti itu gitu. Pokoknya kita taat saja, kita melaksanakan saja dengan ikhlas, kemudian kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Seperti ini menjaga iman ini kan, iman itu kan luar biasa seperti yang saya katakan tadi. Tidak ada yang lebih berharga dari iman kan yang kita punya. Kalau iman kita lepas, na'udzubillah summa na'udzubillah, sudah sengsara sudah kita. Orang yang lepas imannya, terutama di saat-saat kritis sakaratul maut itu kan, di sana luar biasa itu. Luar biasa labilnya iman seseorang kalau memang tidak dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu upaya bagi kita kan. Kalau Allah mau kan gampang semua. Gampang, tidak ada yang sulit bagi kita. Itu yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan baru ini. Baik, kita mau lanjutkan. Insyaallah di berikutnya kita membicarakan tentang sholat sunat tasbih, sholat sunat tasbih yang sangat populer, sholat sunat itu. Ya insyaallah kita lakukan, kita akan kaji pada waktu yang akan datang. Terima kasih. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.